Jadi manajemen risiko itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang dua poin. Yang pertama itu identifikasi dan yang kedua itu metode. Di mana identifikasi ini untuk mengetahui resiko atau ancaman yang kemungkinan terjadi pada perusahaan atau organisasi dan juga pada individu secara sistematis. Nah, dari resiko yang kemungkinan terjadi tersebut diperlukannya metode untuk menghadapi dan menangani dari resiko-resiko tersebut, yang dimana perusahaan harus memilih metode yang paling terbaik untuk menangani resiko yang kemungkinan terjadi. Nah, ketika perusahaan menerapkan manajemen resiko, pastinya adanya manfaat yang didapatkan. Yang dimana di sini ada 3 manfaat. Yang pertama itu meningkatkan laba perusahaan, yang kedua itu memungkinkan terhindar dari kebangkrutan yang disebabkan oleh peristiwa-peristiwa yang luar biasa, dan yang terakhir yaitu memperlancar pencapaian tujuan perusahaan. Nah, selain dari pengertian manajemen risiko, di sini ada tujuan dari manajemen risiko, di mana ada 6 poin. Yang pertama yaitu melindungi perusahaan dari risiko signifikan yang dapat menghambat pencapaian tujuan. Yang kedua yaitu menyediakan informasi mengenai risiko kepada pihak regulator. Yang ketiga yaitu agar perusahaan tetap hidup dan perkembangan yang berkesinambungan. Yang keempat yaitu agar pendapatan perusahaan stabil dan mampu memberikan kepuasan bagi pemilik dan pihak lain. Yang kelima yaitu mendorong setiap insan perusahaan untuk bertindak hati-hati dalam menghadapi risiko perusahaan. Yang terakhir yaitu mendorong manajemen untuk bertindak proaktif untuk mengurangi risiko kerugian. Terus gimana cara mengelola risikonya? Nah, ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam mengelola risiko. Yang pertama, identifikasi risiko apa saja yang dapat menjadi hambatan dalam mencapai tujuan. Yang kedua, yaitu melakukan penilaian atau analisis risiko untuk menilai skala dampak risiko yang dapat ditimbulkan, apakah memiliki risiko yang tinggi, sedang, atau rendah. Yang ketiga, yaitu menentukan prioritas risiko, maksudnya untuk menentukan risiko yang memiliki dampak tinggi agar dapat mendapatkan perhatian dan fokus utama dalam mengelola risiko. Yang keempat, yaitu melakukan perencanaan mitigasi untuk mengurangi dampaknya. Kelima, implementasikan tindakan mitigasi. Yang keenam, melakukan pemantauan dan pengendalian risiko untuk mengukur efektivitas tindakan yang telah diambil. Yang ketujuh, melakukan komunikasi risiko kepada para pemangku kepentingan termasuk pihak eksternal. Terakhir, melakukan perencanaan kontinuitas bisnis untuk menghindari dan atau mengurangi kerugian dan mencapai tujuan lebih baik di masa depan. Nah, materi selanjutnya identifikasi risiko. Kalian tahu nggak sih apa aja identifikasi risiko itu? Nah, di sini identifikasi risiko terdiri dari 7 jenis identifikasi risiko. Yang pertama, risiko operasional. Risiko operasional ini mengacu pada kemungkinan kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh proses internal, sistem, atau kesalahan karyawan suatu organisasi. Yang kedua, terdapat risiko keuangan. Risiko keuangan mencakup kemungkinan kehilangan uang atau kehilangan uang karena transaksi keuangan, investasi, atau perubahan pasar. Yang ketiga, terdapat risiko strategis. Risiko strategis mencakup risiko yang terkait dengan tren pasar, persaingan, dan perubahan peraturan. Yang keempat, terdapat risiko kepatuhan. Ketidakpatuhan terhadap undang-undang, peraturan, atau standar industri dapat menyebabkan hukuman, denda, ataupun kerusakan reputasi. Yang kelima, terdapat risiko lingkungan. Risiko lingkungan mengacu pada kemungkinan bahwa tindakan organisasi atau individu dapat merusak lingkungan atau sumber daya alam. Yang keenam, terdapat risiko sosial. Risiko sosial mencakup dampak potensi dari tindakan organisasi atau individu terhadap masyarakat. Nah, yang terakhir terdapat risiko teknologi. Risiko teknologi ini termasuk kegagalan atau gangguan yang dapat terjadi karena kemajuan teknologi, kegagalan sistem, atau kerentaan digital. Nah, sampai sini kalian sudah
yang mungkin diderita oleh pemegang polis karena terjadi suatu peristiwa yang tidak pasti. Nah, asuransi hadir untuk memberikan perlindungan terhadap risiko kerugian finansial. Nah, fungsi utama asuransi adalah asuransi ditinjau dari aspek atau sudut pandang usaha perasuransian itu sendiri, yaitu ada 4. Yang pertama, sebagai mekanisme pengalihan risiko. Yang kedua, sebagai penghimpun dana yang diterima dari masyarakat tertanggung. Yang ketiga, merubah ketidakpastian menjadi kepastian. Yang keempat, mempertahankan dan menjaga agar fungsi utama asuransi. Nah, selanjutnya ada tujuan dari asuransi. Dalam setiap aktivitas masyarakat, terutama yang berkaitan dengan keuangan, risiko adalah hal yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, salah satu cara untuk mengurangi risiko tersebut adalah dengan melalui asuransi. Tujuan utama dari sebuah asuransi adalah untuk memberikan perlindungan finansial kepada pihak individu atau entitas tertanggung dari risiko tidak terduga atau kejadian tak terduga yang dapat mengakibatkan kerugian secara finansial. Nah, melalui pembayaran premi kepada perusahaan asuransi, pihak tertanggung dapat mentransfer risiko kepada perusahaan asuransi tersebut. Beberapa tujuan spesifik dari adanya asuransi, yang pertama yaitu manajemen risiko, yang kedua perlindungan kesehatan, yang ketiga penggantian kerugian, yang keempat perlindungan pendapatan, dan yang kelima fasilitas investasi dan pertumbuhan ekonomi. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis dari asuransi. Ada asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi kendaraan bermotor, asuransi pendidikan, asuransi perjalanan, asuransi bisnis, dan asuransi kredit. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan risiko asuransi. Risiko asuransi adalah potensi kegagalan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya kepada tertanggung akibat ketidakcukupan proses seleksi risiko, terutama premi, penggunaan reasuransi, dan atau penanganan klaim. Nah, secara umum, sumber risiko dari risiko asuransi itu terdiri dari 3. Yang pertama, ini adalah karakteristik bisnis asuransi. Kedua, bauran atau diversifikasi produk. Yang ketiga adalah struktur reasuransi. Nah, tujuan manajemen risiko asuransi ini ada 3. Yang pertama, ini adalah untuk memastikan kestabilan keuangan, di mana dengan mengelola risiko secara efektif, membantu perusahaan menjaga kestabilan keuangan, sehingga dapat memenuhi kewajiban lainnya kepada pemegang polis. Yang kedua, ini adalah untuk melindungi perusahaan dari risiko eksternal. Dengan manajemen risiko, ini akan membantu perusahaan mengidentifikasi dan memitigasi risiko eksternal seperti perubahan ekonomi, bencana alam, atau risiko pasar. Dan yang ketiga, ini adalah untuk meningkatkan kepercayaan nasabah dan pemangku kepentingan.